rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakulu mimma ghanimtum. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Fakulu maka makanlah engkau kalian. Fakulu maka makanlah kalian. Mimma dari perkara ghanimtum yang menjarah kalian, halalan dalam keadaan halal, thayyiban pun enak. Wattaqu dan bertakwalah kalian Allah pada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah itu ghafurun maha pengampun, rahimun pun maha pengasih, rahimun pun maha pengasih. Jadi kemarin dikatakan laula kitabun minallahi sabaq lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Ini masih sambungannya dengan ayat tersebut. Yang ayat sebelumnya mengatakan bahwa kalau tidak ada penjelasan, kalau tidak ada hukum yang diturunkan oleh Allah mengenai ghanimah, mengenai harta rampasan perang atau harta jarahan perang, atas apa yang didapatkan dari hasil kemenangan perang, maka tentu saja akan orang-orang yang beriman kalau berebut harta rampasan itu akan kena azab, yang artinya di situ berdosalah untuk menggunakan harta jarahan. Tapi tidak, Allah turunkan hukum pengaturan mengenai harta rampasan perang. Maka ayat tersebut dilanjutkan fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Jadi karena sudah ada pengaturannya, oh iya boleh, harta rampasan perang itu boleh dinikmati. Allah turunkan ayat, makanlah kalian dari harta jarahan tersebut dengan halal dan enak, sudah boleh dinikmati. Yang penting harta jarahannya itu memang misalkan makanan yang halal gitu ya. Nah kalau misalkan harta rampasannya ada kayak babi kayak gitu-gitu ya tidak boleh dikonsumsi, nggak boleh dimakan. Yang boleh dimakan di sini, yang boleh dikonsumsi, yang sampai boleh masuk ke dalam perut kita, perut orang-orang yang beriman pada saat itu adalah makanan yang halal dan thayyib, halalan thayyiban. Halal selain jenisnya memang jenis makanan yang halal, ya, misalkan di situ yang harta rampasannya itu ada sapi begitu ya, atau gandum. Nah itu boleh dinikmati. Tapi kalau misalkan harta rampasannya itu berupa hal-hal yang diharamkan, misalkan meninggalkan ternak babi gitu ya, ya itu nggak boleh dinikmati, karena ketentuan di dalam Islam bahwa daging babi itu haram, gitu. Daging babi itu haram. Apa alasannya nggak perlu, pokoknya nggak boleh aja. Mengkonsumsi itu dalam Islam nggak boleh. Nah, berarti itu kan nggak halal. Ini yang boleh dikonsumsi ya makanan-makanan dari hasil jarahan itu yang jenisnya memang halal. Nah kalau harta yang lain bagaimana? Nah boleh-boleh saja dipakai, kan sudah harta rampasan perang. Wattaqu dan bertakwalah kalian Allah pada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah itu ghafurun maha pengasih, rahimun pun maha pengampun, rahimun pun maha pengasih. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, kul mengucapkanlah engkau, liman bagi orang, fi aidikum yang berada di tanganmu,
yang berada di kekuasaanmu, minal asaro, dari orang-orang tawanan, dari tawanan perang. Wa fi qiraatin, dan itu di dalam qiraah yang lain, al asro, adapun lafaz al asro. Wahai Nabi, ucapkanlah kepada tawanan perang apa yang perlu diucapkan. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira. Iya'lam apabila mengetahui siapa Allah fi qulubikum, di dalam hatimu, khairon, pada kebaikan. Imanan artinya keimanan, wa ikhlason, dan keikhlasan. Yu'ti, maka memberikanlah. Yu'ti, maka memberi siapa Allah. Yu'ti, maka memberi siapa Allah kum, pada kalian, khairon, pada kebaikan. Mimma, dari perkara, ukhidha, yang diambil apa ma minkum, dari kalian. Minal fidai, nyatanya dari tebusan. Wa iyudha'if, dan apabila melipat gandakan siapa Allah pada ma lakum, bagi kalian, fid dunya, di dalam dunia. Bi ayyudha'if, ya, dengan untuknya melipat gandakan siapa Allah pada ma lakum, bagi kalian, fid dunya, di dunia. Wa yusiba, dan memberi pahala siapa Allah kum, pada kalian, fil akhirati, di dalam akhirat. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Jika Allah berkehendak di dalam hati kalian itu ada kebaikan. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan hal ini kepada para tawanan. Diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, jika Allah menghendaki, jika Allah berkehendak, maka kalian akan menemukan kebaikan di hati kalian. Iya'lamillahu fi qulubikum. Kalau Allah melihat kebaikan di dalam hatimu. Kalau Allah melihat kebaikan di dalam hatimu, maka Allah akan memberikan kebaikan dari apa yang diambil darimu. Jadi maksudnya hitopnya ini adalah kepada tawanan-tawanan perang. Nah, tawanan perang ini ya macam-macam. Banyak orang-orang yang sudah lemah gitu ya, atau anak kecil yang yang kehilangan orang tua, kemudian dibawalah oleh Rasulullah. Kemudian di sini Allah mengajarkan kepada Nabi supaya Nabi mengatakan hal ini, menyampaikan hal ini kepada tawanan-tawanan perang itu. Isinya apa? Jika Allah mengetahui kebaikan di dalam hatimu, ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairam mimma ukhidha minkum, maka Allah akan mendatangkan kebaikan dari apa yang diambil darimu. Apa yang diambil? Ya harta rampasan itu. Jadi istilahnya? Kalau hatimu baik, apa yang diambil darimu juga akan menjadi baik. Di sini Rasulullah memberikan jaminan bahwa para sahabat, para pengikutnya ini adalah orang-orang yang punya kompetensi di dalam mengelola harta rampasan. Jadi memberikan rasa aman juga kepada orang-orang yang ditawan. Memberikan rasa aman. Sudah, kalian kalau di hati kalian itu baik, ya, di hati kalian ada kebaikan, maka Allah juga akan kucurkan kebaikan, Allah juga akan mengeluarkan kebaikan dari apa-apa yang sudah diambil darimu. Jadi ini jaminan dari Rasulullah bahwa para sahabat atau pengikut-pengikut Rasulullah itu adalah orang-orang yang punya kompetensi di dalam pengelolaan harta benda. Berikutnya, minal fidai, nyatanya dari tebusan, bi ayyudha'ifa lakum fid dunya. Nah, ini tebusan. Jadi sebagian kan ada yang pengen sudah ya Rasul, saya
ini saja bebas dengan tebusan gitu. Jadi bayar kepada Rasulullah untuk dibebaskan, bayar tebusan. Nah, ini Allah juga memberikan informasi kepada Rasulullah bahwa apa yang diambil dari harta rampasan itu, kalau orang yang memberikan itu adalah baik dan bersungguh-sungguh, maka apa yang diberikan akan menjadi sesuatu yang baik. Berikutnya, wayafir dan mengampuni lakum bagimu dunubakum pada dosa-dosamu. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu adapun Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun pun maha pengasih. Wa iyuridu dan untuknya wa iyuridu dan apabila menghendaki siapa asaro ail usro artinya orang-orang, artinya tawanan perang, khiyanataka pada mengkhianatimu, bima dengan perkara adharu yang menjelaskan siapa asro minal qauli dari ucapan, faqad khonu maka benar-benar berkhianat siapa asro Allah pada Allah, min qablu dari sebelum perang Badar. Qabla Badrin artinya sebelum perang Badar bil kufri dengan kekufuran. Wa yuridu khiyanataka faqad khonullah min qabl. Nah, kalau tawanan-tawanan perang ini kemudian berkhianat kepadamu, maka mereka sebenarnya telah berkhianat kepada Allah dari sebelum terjadinya perang. Dan situasinya setelah perang nggak berubah. Nah, ini dari awal memang sudah berkhianat kepada Allah. Min qablu dari sebelum perang Badar. Qabla Badrin artinya sebelum perang Badar, bil kufri dengan kekufuran. Fa'amkana maka menetapkan siapa Allah minhum dari minhum dari asro di Badrin di tanah Badar, qotlan dengan membunuh, wa asron dan dengan menjadi tawanan. Fal yatawaqqa'u maka mengharapkan siapa asro misla dalika pada sesamanya qotlan wa asron tersebut, in adu apabila mengulangi siapa asro. Wallahu adapun Allah itu alimun maha mengetahui bi khalqihi dengan makhluk Allah. Hakimun pun maha bijaksana fi sun'ihi di dalam perbuatan Allah. Wallahu alimun hakim. Allah itu maha mengetahui juga maha bijaksana. Innal ladina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman siapa alladin, wahajaru dan berhijrah siapa alladin, wajahadu dan bersungguh-sungguh berjihad siapa alladin, bi amwalihim dengan hartanya alladin, wa anfusihim dan dirinya alladin, fi sabilillahi di jalan Allah, fi sabilillahi di jalan Allah, wahum adapun alladina amanu itu al-muhajiruna orang-orang sahabat muhajir, orang-orang yang berhijrah. Walladina dan orang-orang awau yang mengungsikan siapa alladin an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nasoru dan mau menolong siapa alladin, wahum adapun alladina awau itu al-ansoru sahabat Ansor. Orang-orang yang beriman pada situasi tersebut, innal ladina amanu
wahajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim walladzina awaw wa nasaru. Mereka semua itu ciri-ciri orang yang beriman di keadaan itu nggih. Mereka berhijrah juga dari jauh gitu ya, dari Makkah menuju Madinah, kemudian berjihad dengan hartanya dan dirinya untuk jalan Allah, terus juga menyelamatkan Rasulullah. Ulaika itu adapun alladin itu ba'duhum, sebagian dari ulaik itu aulia ubad, kekasihnya yang lain, kekasih dari sebagian yang lain, fin nusrati di dalam masalah pertolongan, wal isri dan mewariskan harta, menolong baik secara fisik maupun psikis. Jadi orang-orang yang beriman itu akan saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Mereka itu orang-orang yang mau berhijrah nih. Yang karena yang dimaksud di sini adalah sahabat muhajirin ya. Dalam ayat ini yang disebutkan itu adalah sahabat muhajirin, yaitu sahabat yang berhijrah dari Makkah menuju Madinah, atau yang berhijrah dari Makkah menuju Habasyah, kan 2 kali hijrahnya. Ada yang ikut hijrah sampai 2 kali. Yang pertama ke Habasyah, kemudian karena situasinya tidak mungkin untuk semua langsung berangkat karena Habasyah itu jauh ya. Jadi sebelum ke Yathrib, sebelum ke Madinah yang sekarang namanya Madinah ya, itu lebih dulu proses hijrah itu, proses evakuasi itu lebih dulu dijalankan di Habasyah, di Ethiopia namanya kalau sekarang. Nah itu yang pertama. Kenapa di situ dilakukan? Karena rajanya itu adalah raja yang sangat baik. Begitu juga dengan rakyatnya, belum beriman tapi sudah baik, mendengar nama Rasulullah itu sudah senang dan sering melakukan perdagangan dengan Rasulullah. Maka kemudian Habasyah lah dipilih untuk menjadi tempat hijrah yang pertama. Nunggu sampai ada situasi yang aman di dekat kota Makkah, kemudian proses hijrah dilakukan di Yathrib. Setelah di Yathrib ini kemudian dirasa aman, para sahabat yang tadinya hijrah ke Habasyah ini kemudian berangkat lagi ke Yathrib dengan menggunakan kapal laut karena jauh. Daratan Saudi dengan Afrika itu cukup jauh ya. Harus menyusuri lautan gitu. Jadi ya seperti itu prosesnya. Otomatis yang dikatakan di sini sahabat muhajirin itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh berani berhijrah demi kebenaran nama Allah. Berhijrah itu kita, nah kalau untuk kehidupan sehari-hari bagaimana, apa makna daripada hijrah itu sendiri di kehidupan kita. Nah ketika kita memperjuangkan sesuatu, memperjuangkan sebuah kebenaran sampai kita harus harus pergi dari zona nyaman kita ya. Harus tidak jarang pergi dari rumah, tanah kelahiran. Nah itu termasuk dalam perjuangan hijrah ya, karena di sini untuk memperjuangkan kebenaran, keyakinan yang kita bawa ini benar, tapi keyakinan ini susah berkembang di tempat kelahiran. Rasulullah pun mengalami hal itu ya. Jadi masa kenabian itu Rasulullah mengalami hal di mana banyak orang yang meremehkan, menghina dan sebagainya, seperti cerita-cerita yang kita tahu itu. Kemudian melakukan perjalanan hijrah, melakukan proses hijrah bersama para sahabatnya. Nah mereka ini dikatakan ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling mengasihi satu sama lain, maka akan sulit untuk dijatuhkan ya, di dalam tolong menolong, di dalam saling mewaris. Nah, karena antara sahabat muhajirin dan sahabat ansor ini kemudian terjadi pernikahan atau bahkan terjadi akad-akad perdagangan dan sebagainya.
okay. Maka di situ saling tolong menolong dalam hal finansial juga gitu. Bahkan Rasulullah itu tanah beliau yang beliau pakai, yang dipakai untuk membangun masjid, ya, yang dipakai buat membangun Masjid Nabawi, yang di situ di masjid itu akhirnya menjadi pusat segala kegiatan gitu, kegiatan pemerintahan, kegiatan belajar. Itu tanahnya tidak gratis, ya. Itu bukan tanah wakaf. Zaman dulu masih jarang, belum ada akad wakaf ya, di zaman Rasulullah. Maka Rasulullah itu ada simpanan uang yang dihasilkan kemudian dipakai untuk membeli lahan. Lahan pertama yang dibangun oleh Rasulullah untuk membangun komunitas itu hasil beli sendiri, bukan dikasih sama pemerintah. Oke, apalagi dikasih sama orang-orang kaya setempat. Kalau zaman sekarang itu banyak. Sebenarnya saya juga agak ironis ya lihat alumni pondok pesantren itu zaman sekarang banyak sekali yang keburu bangga gitu. Oh ya, saya di sana dapat tanah wakaf, loh dikasih kok bangga. Nah di sini saya baru paham. Dulu Abi itu sering bilang, wes lek santriku akeh-akeh, karena beliau saking cintanya dengan dunia pesantren nih. Biasanya wong lek suka dengan sesuatu maka banyak mengkritik. Sama juga nih, kita kadang-kadang gak lapo-lapo ngeritik negara dhewe kan gitu ya, mengkritik komunitas kita sendiri. Nah, Abi dulu juga sering bilang, wong pondokan itu lek dikei bangga. Tapi lek golek izin, golek itu dalam artian apa? Bekerja. Bekerja malu, tapi kalau dikasih bangga. Padahal Rasulullah itu tanah yang pertama kali beliau sudah kena embargo ekonomi sistem kan, padahal waktu itu sulit membeli barang dan sebagainya, tapi hasil dari pengalaman kerja dan sebagainya beliau punya simpanan uang. Nah itu yang dipakai untuk membeli lahan yang pertama kali beliau gunakan setelah hijrah. Jadi nggak usah bangga-bangga lah kayak banyak santri sekarang itu ya, siket lulus teko pondoke kemudian merantau gak kok nang kono buka lapangan kerja, mboten nggih. Ada orang kaya gitu ya, pengen nyelamatkan hartanya terus dikasih tanah wakaf begitu, terus nanti dengan bangga menempat di situ. Nah ini kalau bisa sih jangan, meskipun nggak apa-apa juga, wong ya berhak gitu ya, tapi kalau bisa jangan, karena Rasulullah tidak begitu caranya Rasulullah. Jadi sahabat muhajirin itu datang ke Yathrib dengan membawa tabungan. Sahabat muhajirin itu adalah orang-orang yang punya kompetensi di kota Makkah pada saat itu, dengan kompetensi dagang yang cukup tinggi, pengalaman kerja yang cukup baik gitu ya. Terus hijrah ke Yathrib, hijrah ke Madinah. Nah di situ Yathrib itu masih menjadi daerah yang sulit berkembang, masih menjadi daerah yang sulit berkembang. Dibutuhkan orang baru untuk membangun daerah tersebut. Bagaimana masyarakat di situ bisa maju secara apapun ya, secara keilmuan, ya, kemudian pengembangan sumber daya alam, bagaimana bisa maju. Nah ini yang membawa kemajuan itu adalah sahabat muhajirin. Jadi ke situ ada yang punya rumah. Nah, oh ya saya punya program kerja, dibuatlah dibikinkanlah oleh para sahabat muhajirin untuk bekerja sama dengan sahabat ansor. Jadi namanya kan muhajirin itu orang-orang yang hijrah. Nah sahabat yang sudah menetap di Yathrib itu namanya sahabat ansor, adalah sahabat-sahabat yang membantu artinya. Ansor dari kata nasoro. Ini mereka yang membantu siapa? Membantu sahabat muhajirin untuk mengembangkan agama Islam, untuk mengembangkan dan menjaga agama Allah di situ. Datangnya juga dengan bukan dengan tangan kosong ya, tapi dengan kemampuan kerja, kemampuan pengembangan diri. Maka tidak heran kemudian di zaman para tabiin, di zaman kemajuan agama Islam ya, di situ para ulama juga punya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memang untuk mendatangkan uang. Karena pada dasarnya ya, sesuatu yang produktif itu pekerjaan yang menghasilkan uang.
Sesuatu yang produktif itu harus dilakukan oleh orang dewasa supaya dapat uang. Sementara kalau kita punya ilmu, misalkan ilmu agama, di situ kita punya pegang satu peranan yang wajib kita pegang, yaitu peran pengabdian. Nah, kalau pengabdian ini tidak menghasilkan uang, ya memang seharusnya begitu karena kan pengabdian. Mengajar, mendirikan pondok pesantren seperti itu. Uangnya untuk apa? Uang pembayaran ya untuk pembangunan pondok dan sebagainya. Tapi sebagai ulama, sebagai cendekiawan muslim, kita itu nggak boleh sebenarnya menghasilkan uang dari situ. Kalau toh para murid, para santri itu bayar ya untuk kebutuhan sendiri, untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan pembangunan kan gitu ya. Nah, sementara bagi yang pendirinya harus punya pekerjaan, di mana pekerjaan ini adalah yang mendatangkan uang, yang produktif. Jadi tidak hanya positif, kalau pekerjaan itu harus produktif, nggak boleh positif aja. Kalau pekerjaan itu harus produktif. Bedanya apa produktif sama positif? Jelas kalau positif itu sesuatu yang baik, hal-hal baik yang kita lakukan untuk sehari-hari, tapi nggak mendatangkan uang, itu namanya positif. Kayak kita mandi, sikat gigi, makan, nah itu positif. Kita senyum sama orang, itu positif. Nah, tapi kalau produktif itu adalah sebuah pekerjaan yang di situ kita mengeluarkan potensi. Sebuah pekerjaan yang membutuhkan kompetensi sehingga mendatangkan uang untuk kita. Nah, itu namanya produktif. Kembali lagi ya, jadi para sahabat muhajirin ini mereka nggak takut ikut hijrah dengan Rasulullah, kemudian ikut perang, kemudian sampai bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Berperang itu nggak cuma dengan dirinya datang saja enggak, tapi di situ juga mengeluarkan harta benda, bondo lah istilahnya. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling mengasihi satu sama lain. Jadi kalau sampean pengen punya hubungan yang berkualitas ya, punya komunitas yang baik atau hubungan yang berkualitas, ya hendaknya masing-masing itu harus punya potensi. Kalau dari antar satu dengan yang lain itu nggak sama-sama punya potensi, maka yang dilakukan apa? Setiap hari hanya akan saling menyakiti karena saling bergantung. Nah, hubungan yang baik itu hubungan yang di situ sifatnya adalah liberasi, pembebasan. Bagaimana yang satu bisa membebaskan yang lain dari luka-luka yang mungkin membelenggu gitu ya. Nah, ini hubungan yang baik. Seperti hubungan para sahabat dengan Rasulullah. Kenapa hubungannya solid? Karena masing-masing punya kompetensi. Masing-masing sudah memiliki kesehatan jiwa yang baik. Nah, kalau pengen punya pertemanan, komunitas, atau bahkan hubungan dengan pasangan yang baik, maka masing-masing harus memiliki dirinya seutuhnya. Punya apa? Melihat potensi di dirinya masing-masing dulu. Dilihat dulu. Ojo menerima orang lain karena kita minder gitu ya. Ya wis lah aku gak duwe iki. Enggak begitu caranya. Kita punya kompetensi apa, masing-masing sudah punya, potensinya sudah ada masing-masing, disitulah akan membentuk satu ikatan yang baik. Jadi tidak saling bergantung. Kalau saling bergantung otomatis lambat laun akan saling menyakiti. Lambat laun akan saling menyakiti karena ikatannya ikatan yang enggak baik. Cara terima kasihnya juga sambil menyakiti. Cara minta maafnya juga sambil menyakiti. Nah, ini yang enggak baik. Kalau masing-masing sudah punya simpenan kebaikan, maka ada salah, minta maafnya pun enggak boten instan, nggih. Terus pokoknya sepuron aku gak ngono. Tapi permintaan maafnya adalah dengan permintaan maaf yang baik. Berterima kasihnya juga dengan cara yang baik. Berikutnya, waladina, adapun orang-orang amanu yang beriman siapa alladin, walam yuhajiru, dan tidak berhijrah siapa alladin, walam yuhajiru, dan tidak berhijrah siapa alladin, malakum, tidak ada itu bagi kalian min wilayatikum dari min wilayatihim dari
mengasihi alladzina amanu. Dikasril wawi dengan kasrohnya wawu, wa fathiyah dan fathahnya wawu. Orang-orang yang beriman tapi tidak mau berhijrah. Maka tidak ada bagimu untuk saling mengasihi dengan mereka. Min syai'in dari sesuatu, maksudnya nggak ikut berjuang, cuma menyatakan iman tapi tidak ikut berjuang. Istilahnya apa ya, kalau dalam satu hubungan itu, kalau dalam satu hubungan sampean excited sendirian ya berarti jangan diteruskan gitu ya. Jadi pada saat itu para sahabat, bukan para sahabat ya, orang-orang itu ya banyak yang tiba-tiba berbaiat ikut bersyahadat gitu ya. Tapi kalau diajak rodok berjuang titik gak gelem. Nah dengan orang yang seperti ini ya sudah tinggalkan saja. Mereka nggak mau ikut serta dalam perjuangan. Ya, maka ya udah nggak usah diajak wis. Wafatiyah dan fathahnya wawu min syai'in dari sesuatu. Fala irsa, maka tidak bisa mewaris itu maujud bainakum di antara kalian wa bainahum dan di antara alladzina amanu walam yuhajiru. Wala nasiba dan tidak ada bagian itu maujud lahum bagi alladzina amanu walam yuhajiru fil ghanimati di dalam harta jarahan. Terutama dalam masalah ketika dapat harta rampasan yang tidak berjuang ya jangan dikasih ya. Yang nggak ikut berhijrah, yang nggak ikut bareng-bareng untuk berjuang nggak perlu dikasih. Sampai kapan? Hatta yuhajiru, sehingga berhijrah siapa? Alladzina amanu walam yuhajiru. Nah, kalau mereka ikut ya berarti dikasih. Adapun ini ayat walladzina amanu walam yuhajiru itu mansukun, dihapus di akhir surati dengan akhirnya surat. Di akhir surati dengan akhirnya surah. Wa inistangsoru, dan apabila minta pertolongan siapa alladzina amanu walam yuhajiru kum padamu fitini di dalam agama, fa'alaikum maka itu wajib atasmu an-nasru adapun pertolongan. Nah kalau diantara orang-orang alladzina amanu walam yuhajiru ini minta bantuan dalam soal agama, maka wajib bagimu untuk membantu. Lahum bagi alladzina amanu alal kufari, mengalahkan atas orang-orang kafir. Itu illa ala qaumin, kecuali atas kaum bainakum di antara kalian wa bainahum dan di antara alladzin. Mitsaqun adapun janji, mitsaqun adapun janji. Ahdun artinya janji, fala tansuru maka jangan menolong engkau hum pada alladzin alaihim atas alaihim mengalahkan atas kaum bainakum itu. Watang kudu, dan bisa merusak engkau ahdahum pada janjinya kaum. Wallahu adapun Allah bima dengan perkara ta'maluna yang melakukan kalian itu basirun maha mengetahui. Itu basirun maha melihat. Itu basirun maha melihat. Walladzina, dan adapun orang-orang kafaru yang kufur siapa alladzin itu ba'duhum adapun sebagian alladzin itu auliya ubam kekasihnya sebagian yang lain. Fin nusrati di dalam pertolongan wal irsi dan mewaris. Fala irsa maka tidak ada waris itu maujud bainakum di antara kalian wa bainahum dan di antara kufar. Illa taf'alu kecuali telah berbuat kalian dulu pada perbuatan tersebut. Aitawallal muslimina artinya saling mengasihinya orang-orang muslim, wa qomil kufari dan memutus orang-orang kafir. Takun maka menemukan apa fitnatun fitnah fil ardi di bumi.
wa fasadun dan kerusakan kabirun yang besar. Maksud daripada ayat ini, wallahu bima ta'maluna basir. Kemudian walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu. Jadi sungguh orang-orang yang kafir, adapun orang-orang yang kafir itu saling mengasihi satu sama lain. Ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang mukmin itu nggak boleh terlalu mengasihi terhadap orang-orang kafir. Illa taf'aluhu, kecuali kalau yang dimaksud di sini kecuali kalau kalian sudah melakukan hal itu. Wis kadung artinya yang sudah lalu sampai menjalin hubungan yang lebih dekat dengan orang-orang kafir gitu ya. Maka apa? Takun fitnatun fil ard. Nah, supaya kita bisa menjaga keutuhan umat Islam ya, bisa menjaga keutuhan teman-teman yang seagama, maka kita harus kuat hubungannya. Kalau sesama muslim itu harus kuat hubungannya, harus solid, harus saling membantu. Nah, kekuatan itu tentu tidak lepas dari kesanggupan kita di dalam berkorban. Kesanggupan kita di dalam berkorban. Maka seringkali yang menjadi tolak ukur keimanan seseorang itu ya ada kalanya adalah ketika dia mau menginfakkan hartanya. Berapa banyak ayat yang menyebutkan itu, sering disebutkan ya. Alladzina amanu, kayak ini tadi aja nih, orang-orang yang beriman, wahajaru wajahadu fi sabilillah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jadi kalau kita pengen umat Islam itu kuat, maka masing-masing dari kita harus punya kekuatan mental dan kekuatan finansial. Itu penting. Mental saja kita nggak punya kekuatan finansial, yo isok luwe yo, isok mangan. Sudah pasti itu. Kita cuma ngomong sabar. Jari sopo sabar itu kuat mental, kuat tapi nggak sehat. Buat apa? Jadi ya memang orang yang beriman itu harus kaya. Apalagi zakat sama haji itu kan sebuah ibadah yang butuh biaya. Jadi kita nggak bisa cuma mengandalkan kuat saja, tapi kita juga harus punya sesuatu untuk diinfakkan di jalan Allah. Harus punya sesuatu untuk itu, untuk diinfakkan di jalan Allah. Apapun bentuknya, minimal kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Punya skill, pakai untuk kerja sama orang, atau nanti kalau usianya sudah cukup matang bisa buka usaha sendiri begitu ya. Penting, meskipun zaman sekarang banyak juga anak muda-muda yang bisa bangun bisnisnya, tapi ya susah pastinya kalau mulai kalian bukan dari anaknya pedagang begitu ya, bukan dari anaknya pebisnis, pasti untuk mulai nyetok ya angel. Zaman sekarang itu karena terbukanya pasar justru membuka kesulitan-kesulitan juga sebenarnya. Nah, ini takung fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Memungkinkan terjadinya fitnah di bumi dan kerusakan yang besar itu ketika apa? Ketika orang-orang Islamnya lemah. Oleh mufasir dikatakan bikuwatil kufari, sebab kuatnya orang-orang kafir. Bikuwatil kufri, sebab kuatnya orang-orang kafir, waduk fil islami, dan lemahnya Islam. Nah itu. Nah, salah satu cara yang bisa kita pakai untuk menguatkan sesama Islam apa? Ya banyak sebenarnya. Ya kalau kita mau, kita bisa membuka lapangan kerja, atau kita meskipun sampai belum bisa buka lapangan kerja nih, kerja sama orang begitu ya. Cari, kalau bisa nyari bos itu yang seiman gitu ya. Jadi bukan cuma pasangan, bos juga kalau bisa nyari yang seiman. Supaya apa? Ada ukhuwah Islamiyah di sini. Nah, kecuali kalau situasinya sampai tinggalnya nggak di Indonesia gitu, tinggalnya di luar negeri yang dan memang mencari salary atau gaji yang lebih besar gitu, karena gajinya besar, kayak misalkan sampai kerja di Jepang gitu.
kerja di mana-mana yang biasa jadi jurusan TKW itu ya, itu gajinya memang besar, lebih besar daripada penghasilan pengusaha di sini, atau bahkan lebih besar daripada gaji presiden mungkin ya. Presiden nek gak korupsi kan gajinya titik saja ini. Nah itu eh, kalau seperti itu bagaimana? Ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak masalah. Tapi di tempat kerja perlu mencari pergaulan yang seiman. Oke. Jadi cari teman, kemudian cari atasan, apalagi cari pasangan, itu ya memang diutamakan yang seiman. Oke, diutamakan yang seiman. Apalagi kalau pasangan ya. Nah kalau teman sama atasan bisa lah ya. Tapi kalau pasangan ya jangan sampai yang tidak seiman, susah nanti. Komunikasinya pasti susah karena agama itu kan pegangan mendasar. Manusia itu diciptakan dengan kapasitas untuk mengenali Tuhannya sebenarnya. Nah kalau sampean dari kecil sudah dididik di pondok, ya, diajarin apa namanya ilmu agama yang cukup baik, ya mestinya apa ya level keimanannya terhadap Allah itu kan lebih besar daripada yang nggak pernah. Nah maka dari situ pasti akan sulit ya kalau misalkan ya naudzubillah lah sampai kecantol sama yang tidak seiman, pasti akan lebih sulit ya. Akan sulit menjalin komunikasinya dan sebagainya ya, maka jangan sampai itu terjadi. Nah di dalam ayat ini yang dijelaskan adalah hubungan dengan masyarakat nih, hubungan dengan orang-orang banyak diutamakan, saling mengasihi. Kalau bisa teman dekat, atasan, itu kalau bisa yang seiman gitu. Kalau toh tidak seiman, paling tidak kita ambil saja lingkup yang lebih besar, kita perbanyak umat Islam yang nggak pengangguran. Oh ya, saya ini umat Islam tinggal di Indonesia, ya saya harus punya pekerjaan. Mestinya kan begitu, semua umat Islam mestinya berpikir begitu. Jangan sampai umat Islam ini yang nantinya jadi beban negara kayak yang terjadi sekarang ya. Di Indonesia itu 9 juta Gen Z pengangguran. Iku lek didelok KTP ini yo 80%-nya Islam kabeh. 90%-nya Islam semua. Dan itu adalah situasi yang memalukan saja. Walladzina amanu wa hajaru wallahu ta'ala a'lam bishawab. Joko mbak kesehatan nih, usum sakit, bengi-bengi lek turu.